Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif Papadahan Dokter. Nah, di episode kali ini kita kembali akan membahas sesuatu yang sangat penting, adalah kenali gejala pneumonia pada anak sebelum terlambat. Nah, buat Anda para pemirsa yang sering misalnya menjumpai anak Anda batuk pilek, nah jangan dianggap biasa ya, siapa tahu itu gejala pneumonia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk memahami gitu ya gejala-gejala batuk pilek biasa atau gejala-gejala pada pneumonia. Dan sudah hadir bersama Rina dokter spesialis anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, Dr. Reno Hidayat SPA. Selamat datang, Dok. Terima kasih, Mbak Rina. Oke, baiklah. Tadi sudah Rina sampaikan bahwa kita hari ini membahas pneumonia nih, Dok ya. Siap, Mbak Rina. Oke, jadi bukan sekedar batuk flu biasa gitu ya ini. Iya, benar, Mbak. Dan pasti ada perbedaan, ada gejala-gejala yang berbeda tentu, Dok ya. Nah, ya, kita benar. dari basic dulu deh, Dok. Ya. Apa sih itu pneumonia? Bisa dijelaskan, Dok? Ya. Silakan. Pneumonia itu sebenarnya penyakit yang menular. Oke. Ya. Jadi pneumonia itu secara umum kita sebut sebagai radang paru atau adanya peradangan di jaringan paru akibat mikroorganisme yang menginfeksi. Contohnya bisa bakteri, virus, ada yang jarang itu berupa jamur. Jadi infeksi ini menyebabkan peradangan di paru-paru, dan paru-paru itu sebagai tempat pertukaran udara sehingga tubuh mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Dan perlu kita ketahui, pneumonia sampai saat ini merupakan masalah yang besar bagi dunia, yaitu merupakan penyumbang nomor 1 kematian paling tinggi di balita. Oke, jadi ini radang paru. Menularnya ke sesama anak kah, dari orang tua ke anak atau gimana nih, Dok? Ya, menularnya itu bisa dari orang tua ke anak, dari anak ke anak bisa. Penularannya melalui droplet atau percikan air liur kita kehirup sama si orang lain atau si anak tersebut sehingga jadi suatu penderita. Oke. Dan gejalanya ini awal tadi bahwa mungkin sama dengan flu biasa kah, Dok, atau ada perbedaan yang signifikan atau spesifik, Dok? Iya, betul. Jadi sebenarnya gejala awal pneumonia itu juga batuk pilek ya. Dan pneumonia itu masuk dalam kita sebut IRA, infeksi respiratorik akut. Ya, gejala awal itu bisa batuk pilek, setelah demam, dan kalau pneumonia ada gejala kesulitan bernapas atau sesak. Oke. Ya, ditandai dengan laju pernapasan itu cepat. Oke. Pernapasan yang cepat, Dok ya. Ya. Adakah cara sederhana nih, Dok? Mungkin ada orang tua di rumah yang ya terbatas deh, Dok ya, ilmunya gitu ya. Adakah cara sederhana nih, Dok, untuk membedakan si pneumonia itu tadi dengan batuk atau flu biasa? Mungkin bagi yang di rumah nih, Dok. Jadi pertama kali kita harus lihat laju napasnya itu berapa. Kita harus tahu frekuensi yang normal itu berapa. Kita pegang dada si anak, kita hitung pernapasannya selama 1 menit. Kalau anak di bawah 2 bulan, kalau pernapasannya itu lebih dari 60 kali per menit, kita curiga itu napasnya cepat. Kalau antara 2 bulan sampai 1 tahun, kurang lebih itu frekuensinya lebih dari 50 kali per menit. Sedangkan anak usia setahun sampai 5 tahun, tuh kalau pernapasannya itu lebih dari 40 kali per menit, ya kita curiga itu ada suatu kesulitan bernapas atau sesak. Jadi kita curiga kalau ada demam, batuk pilek, kesulitan bernapas, orang tua harus aware nih, ini pneumonia, ya gejala-gejalanya seperti itu. Untuk durasi sakitnya sendiri, Dok, kalau misalnya batuk flu biasa nih kayak mungkin 1 minggu. Nah, kalau pneumonia ada durasi tertentu nggak sih, Dok? Iya, pneumonia itu tergantung mikroorganisme pemicu. Seperti kita kemarin pernah mengalami suatu wabah ya, COVID-19 betul. Nah, COVID-19 itu juga merupakan bagian dari pneumonia. Itu kalau gejalanya berat seperti akut seperti kemarin, cepet ya, dalam hitungan hari sudah bisa menjangkit, Mbak. Oke. Yang lebih beresiko, Dok, katakanlah bayi kah atau toddler, balita nih, Dok? Ya, paling sering pneumonia itu menyerang pada usia bayi karena sistem imunnya masih belum berkembang secara sempurna. Iya. Dan paling banyak memang di bawah 5 tahun. Oke, baiklah. Jadi harus waspada nih, Dok ya. Ya, benar. Jadi untuk apakah harus dibatasikah interaksi sosialnya atau bagaimana nih, Dok? Ya, supaya terhindar. Betul. Jadi untuk menghindari terjangkitnya pneumonia, kita harus menghindari juga sebagai sumber penularannya, kita harus batasi kontak dengan orang yang sakit.
Di samping kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya misalkan kita harus cuci tangan. Kalau misalkan ada kita bersin atau orang lain bersin, kita harus tahu etika bersihnya benar seperti apa. Terus harus makan makanan yang bernutrisi tinggi, yang ada kuat itu Mbak ya. Si anaknya dok ya? Iya betul. Oke baik, apalagi berteman dok ya di sekolah, para balita ini tidak. Karena kontaknya lewat hirupan, jadi agak susah kita akan membatasi anak. Jadi kalau misalkan anak itu sakit, ya harus mau pakai masker untuk memutus kontaknya. Oke baiklah, karena beresiko dok ya? Iya benar Mbak. Oke, batuknya dok, ada spesifik nggak sih dok? Misalnya batuk, ciri-cirinya gitu? Kalau batuknya nggak ada, tapi yang utama itu kesulitan bernapas, sesak tadi. Jadi sesaknya itu kalau misalkan ringan mungkin napasnya cepat, tapi kalau sesaknya itu disertai dengan otot bantu napas tambahan seperti napasnya ada napas cuping hidung, ada gerakan napas itu. Kalau kita tarik napas harusnya dadanya mengembang waktu menghirup udara kan. Justru kalau dia ada cekungan di bagian bawah dari rongga dada, kita sebut sebagai retraksi dinding dada, itu merupakan gejala berat. Karena itu paru-paru fungsinya sebagai pertukaran udara, kadang-kadang kalau anaknya sampai kebiruan, kurang oksigen, lah itu wajib kita bawa segera ke fasilitas kesehatan terdekat Mbak untuk diperiksakan. Jangan sampai terlambat dan jangan menunggu-nunggu besoknya, jangan sampai misalnya malam hari kejadian, harus malam hari itu harus dibawa segera. Iya, jangan menunggu dok ya. Bener, semakin cepat kita deteksi, semakin bagus prognosis atau hasilnya gitu Mbak, pengobatannya. Ya. Untuk pemeriksaan awal apa nih dok untuk gejala pneumonia sendiri, khusus di RSUD Badarudin Qasim? Ya, kalau di sini memang pemeriksaan awal tetap kita mulai dari anamnesis. Anamnesis itu menanyakan histori penyakitnya ke orang tua. Habis itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik kita lihat ada suara napas tambahan nggak, terus ada tadi itu laju napasnya cepat apa enggak, atau ada gejala-gejala sesak seperti tadi ada tarikan di dada apa enggak. Selanjutnya jika diperlukan kita akan cek darah maupun kita ronsen torak. Oh, di ronsen dok ya? Ya, kalau sesaknya hebat kadang-kadang kita perlukan pemeriksaan penunjang. Oke, baiklah. Untuk faktor cuaca mempengaruhi kah dok? Faktor cuaca sangat berpengaruh, jadi polusi baik di luar maupun di dalam itu sangat berpengaruh. Polusi ya baik asap kendaraan, terus kalau di dalam itu seperti asap rokok, itu harus hati-hati. Jadi orang tua si kecil kalau terpapar sama asap rokok, kalau bisa orang tuanya harus berusaha menghentikan supaya nggak membuat faktor risiko terjadinya pneumonia tambah berat kepada si anak tadi itu. Ngerokok jadi salah satu pemicu juga? Iya benar Mbak, ya. Oke, baik. Jadi banyak PR nih ya orang tua. Banyak PR Mbak, ini harus yang dihindari. Selain interaksi sosialnya harus dibatasi dok ya, agar tidak terhindar. Ya, yang betul. Orang tua laki-lakinya pun merokok juga. Ya. Kalau bisa dok ya, dikurangin. Kalau bisa dikurangi, betul. Dan dihindarkan dari si kecil dok ya. Benar Mbak. Oke, baiklah. Untuk pengobatan anak pneumonia nih dok, misalnya sudah ada tahap anamnesis. Gejalanya ya, anamnesis. Iya, anamnesis tadi sudah ditanyakan. Pengobatannya sendiri apakah sama dengan pengobatan batuk pilek biasa Mbak ya? Iya, kalau batuk pilek biasa pengobatannya mungkin cukup obat oral. Biasanya anak-anak batuk pilek biasa kan anaknya masih aktif aja kan Mbak ya. Kalau pneumonia biasanya anaknya kalau yang derajatnya ringan sih ada gangguan bernapas. Pengobatannya kita kasih terapi oksigen untuk membantu napasnya anak supaya lebih nyaman. Jadi terapinya ada 3. Pertama itu terapi oksigen. Kedua terapi suportif. Suportif itu maksudnya gejala menyertai. Misalkan anak itu ada demam, kita kasih obat penurun panas. Misalkan ada batuk, kita kasih obat pengencer dahak. Misalkan nafsu makannya turun, kita kasih multivitamin. Dan terapi yang utama yaitu terapi definitif, dikasih antibiotik. Memang penyebab paling banyak pneumonia ini sebenarnya virus Mbak. Cuma kita dalam praktek sehari-hari agak susah membedakan penyebabnya ini virus atau bakteri, makanya tetap dikasih antibiotik sebagai terapi definitif gitu Mbak. Karena tidak ada, kalau kasat mata dok ya, itu kayak hampir batuk flu biasa kah? Bisa dikatakan ya benar, batuk pilek biasa tapi disertai gangguan pertukaran oksigen berupa sesak napas tadi Mbak. Jadi masih bisa dibedakan dok ya dengan batuk flu biasa? Ya, masih bisa dibedakan. Oke, mungkin para orang tua di rumah ini ya, yang anaknya batuk flu saat ini mungkin ada perubahan cuaca dok ya, jadi bisa diperhatikan nih, apakah ada sesak gitu ya? Benar Mbak, jadi karena kita lihat ya cuacanya ini ini ya lagi ekstrim ya. Betul, tidak nentu. Swing suhunya juga luar biasa, itu juga bisa memicu kondisi anak, jadi daya tahan tubuhnya jadi kurang kuat Mbak itu. Oke, baiklah. Jadi tadi untuk agar imunitasnya tetap oke ya, makanan. Ya, makanan yang
ini ada kuat, terus habis itu ASI eksklusif Mbak ya, kalau bisa ya 6 bulan itu harus dikasih sama mamanya. Sama nggak kalah penting program vaksinasi. Imunisasi itu fungsinya untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi. Itu jangan sampai terlewat Mbak. Di situ banyak vaksin-vaksin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pneumonia maupun penyakit lain yang berkaitan dengan pneumonia gitu Mbak. Oke, di puskesmas sudah lengkap dok yang gratis? Sudah lengkap ya, kecuali influenza yang masih berbayar. Oke, baiklah dok, ada beberapa mitos nih dok yang berkembang pasti ya terkait kesehatan ini, pasti ada mitos yang berkembang di masyarakat. Misalnya nih dok, seputar pneumonia yang sering beredar di masyarakat, anak sakit katanya tidak boleh mandi, gimana nih dok? Oh iya, jadi anak sakit tetap boleh mandi ya, tapi tergantung kondisi anaknya ya. Kalau sakitnya berat sampai sesebat sampai dia ada, kalau berat itu kadang-kadang bisa penurunan kesadaran Mbak itu. Itu nggak boleh, mungkin diseka aja. Tapi kalau misalkan sakitnya ringan tetap harus dimandikan. Saya fungsinya untuk menjaga kebersihan dengan mandi juga. Kalau misalkan pakai air hangat itu bisa melegakan pernapasan Mbak itu. Oke, jadi aman aja dok ya? Aman aja, jadi itu mitosnya salah Mbak ya. Oke, kalau dipijat nih dok, misalnya katanya kalau setelah dipijat nih badannya terasa enteng, demamnya turun kan biasanya berkembang nih dok? Kalau mau mijat itu kita lihat kondisi si anak. Jadi kalau pada fase akut masih sesak, nggak boleh, itu justru membahayakan. Nanti kalau udah fase recovery, sesaknya berkurang, anaknya sudah mulai enak napasnya, boleh kita sebut sebagai fisioterapi dada ya, bukan pijat, di vibrasi khusus sama diangetin sama infrared. Itu fungsinya untuk mengencarkan lendir supaya membantu pernapasannya atau sirkulasi udaranya itu bagus itu Mbak. Jadi mitos atau fakta itu? Mitos. Mitos ya. Jadi apa namanya, dipijat dan sebagainya itu ya mitos aja itu Mbak ya. Gitu ya. Yang penting minum obat, istirahat yang teratur dok ya. Ya benar, sama aktivitas fisik harus rutin ya Mbak ya. Oke, baiklah, kita kembali ke pneumonia tadi dok ya. Misalnya sudah didiagnosa nih pneumonia, apakah harus rawat inap atau masih bisa rawat jalan nih dok? Jadi pneumonia itu gejalanya ada dua, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan cuma napas cepat aja, anaknya masih aktif, mungkin bisa kita kasih obat oral, kita pulangkan, tapi dengan catatan kalau tambah sesak harus segera dibawa ke IGD. Tapi kalau memang anaknya datang dengan napas cepat, terus kesulitan bernapas, sampai kebiruan, ya mau nggak mau harus rawat inap. Supaya penanganannya tuh cepat. Semakin cepat kita lakukan tindakan, hasilnya juga semakin bagus. Kalau terlambat sampai penurunan kesadaran agak berat itu Mbak. Dan pneumonia seperti tadi saya katakan di awal, itu merupakan penyumbang terbanyak kematian pada anak balita. Jadi kita harus waspada, harus betul-betul aware begitu kita ada gejala, langsung kita bawa ke rumah sakit. Ke IGD dok ya paling? Betul ya. Dok, misalnya sudah terkena pneumonia, apa bisa sembuh total atau bisa kambuh lagi nih dok? Iya, pneumonia itu kalau misalkan yang ada sekarang seperti COVID kemarin itu bisa sembuh total. Tapi kalau kita terpapar lagi dengan pemicu atau pencetusnya bakteri atau mikroorganisme tadi yang berbahaya, bisa muncul lagi itu Mbak. Oke, jadi tetap harus jaga diri gitu ya untuk anak-anak gitu. Betul. Intinya sebenarnya itu dibagi tiga juga Mbak itu. Pertama host itu orangnya sendiri harus jaga kesehatan, makanan tadi bergizi, terus vaksin tadi, terus kedua dari lingkungan, hindari polusi tadi itu, paparan asap rokok, asap kendaraan gitu. Sama satu lagi dari bakterinya tadi. Kalau bakterinya atau virusnya tadi virulensi atau ganasannya masih ringan, mungkin masih aman. Tapi kalau yang berat seperti COVID kemarin ya memerlukan isolasi atau ruang penanganan khusus sendiri Mbak itu. Oke, baiklah, menarik sekali, dan kita break sejenak dulu dok ya, sambil menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah. Jadi silakan saja misalnya Anda mau bertanya seputar pneumonia pada anak, langsung saja tulis ya, dan nanti redaksi kami akan menghimpunnya. Dan kita akan kembali nanti setelah beberapa jeda berikut ini, tetap bersama Rina di Papadahan Dokter. Marina dengan Dr. Reno, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim, membahas terkait pneumonia pada anak. Kenali sebelum terlambat gitu ya. Tadi kita Dr. Reno sudah menjelaskan terkait apa itu pneumonia, gejala awalnya gitu ya, dan kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Dr. Reno. Kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa di rumah ya. Yang pertama dok, dari Nova di Mabun, katanya selamat siang dok. Katanya anaknya usia 8 bulan dan pernah opname karena pneumonia. Apakah pneumonia bisa kembali
kambuh seperti itu? Bisa, Iya. tadi sudah dijawab, mungkin bisa kembali dijawab lagi, bisa dok? Ya siap Mbak Rina. Ya terima kasih Bu Nova atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Memang pneumonia ini bisa berulang. Oke. Jadi sebagian besar pneumonia sebenarnya itu prognosisnya bagus kalau penanganannya cepat. Dan supaya kita nggak berulang, kita harus melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya dengan menghindari paparan. Kedua, meningkatkan sistem imun si bayi tadi itu dengan pemberian vaksinasi, pemberian makanan bergizi dan ASI eksklusif. Ya. Jadi dengan adanya kita menghindari paparan sama meningkatkan proteksi si bayi tadi, kita bisa mencegah pneumonia itu berulang kembali. Jadi jawabannya bisa berulang kembali lagi. Ya, bisa berulang kembali. Oke, baiklah, dicegah tadi ya dengan imunisasi yang sudah terjadwal gitu. Iya, ya. betul Mbak Rina. Oke, baik, lanjut lagi dok. Ada Rahma, katanya dok, anak saya usia 4 tahun sering batuk yang kadang ada, kadang tidak katanya dok. Tapi hasil alergi, IGRA, mantox, dan ronsen negatif. TB juga katanya. Ya. Kapan katanya perlu khawatir untuk hal tersebut? Iya, jadi di kita itu kita perlu khawatir itu jadi suatu pneumonia, harus kita lihat gejalanya. Kalau gejalanya tampak memberat, terus ada gangguan pertukaran oksigen tadi, ada sesak, ada penggunaan otot bantu napas tambahan seperti dadanya ketarik bagian bawahnya, kita harus curiga itu, harus kita bawa ke fasilitas pelayanan terdekat supaya bisa kita pastikan itu pneumonia atau bukan. Tapi kalau memang itu penyakitnya batuk pilek biasa dan bisa kita terapi secara suportif, mungkin bisa dilakukan tindakan rawat jalan sambil kita cari tahu kontak TB ada apa enggak. Kalau batuknya itu lama, kalau kontak TB-nya ada, kita curiga ke arah TBC. Harus cek ulang walaupun tadi IGRA-nya sudah negatif, mantuknya sudah negatif. Harus ada evaluasi lagi lebih lanjut dok ya. Oke, baiklah, semoga terjawab yang sudah bertanya. Ada lagi dok, katanya Jani ditantang, anak seperti apa nih dok yang lebih beresiko terkena pneumonia? Anak seperti apa sih dok? Iya, anak pneumonia yang paling sering keserang itu memang bayi-bayi yang prematur lahirnya atau dengan berat badan lahir rendah. Dikatakan berat badan lahir rendah, biasanya berat badannya itu di bawah 2,5 kilo, itu sangat berisiko atau rentan sekali. Terus habis itu juga anak-anak dengan penyakit khusus kayaknya seperti kanker darah, leukemi. Terus anak-anak dengan pemberian obat-obat yang menekan sistem imun kayak seperti pasien-pasien SN itu memakai kortikosteroid jangka panjang, itu akan berisiko mengalami pneumonia karena daya tahan tubuhnya nggak kuat itu. Atau anak-anak dengan paparan polusi yang tinggi dekat sama perusahaan yang asapnya banyak, atau orang tuanya itu perokok aktif, ya mau nggak mau ya faktor risikonya ya lebih tinggi itu. Oke, baiklah. Jadi anak-anak yang seperti tersebut dok Ya, sampaikan Mbak tadi Rina, ya. betul seperti itu. Oke, baiklah. Semoga terjawab yang ditantang ya. Lanjut lagi dok, dari Kaila Tanjung Selatan. Dok, apakah semua anak misalnya lagi batuk atau demam itu perlu untuk diperiksa ronsen agar mengetahui pneumonia nih? Iya, itu memang sering jadi pertanyaan ibu-ibu di praktek ya Mbak ya. Memang kalau anak seperti itu nggak semuanya harus di ronsen ya. Iya, takut dok. Betul ya, jadi ronsen itu merupakan pemeriksaan penunjang. Jadi tapi tidak harus dilakukan. Pertama kita anamnesis dulu. Kalau anaknya itu batuk pilek biasa, kita cek lagi ada napas cepat apa enggak. Kita hitung laju napasnya tadi. Terus habis itu kita lihat lagi ada gangguan napas apa enggak, sulitan bernapas apa enggak. Kalau memang nggak ada, nggak perlu kita ronsen. Tapi tetap kita waspada, kita observasi. Kalau gejalanya berat, ya mungkin tetap kita harus lakukan pemeriksaan penunjang, bisa pemeriksaan laboratorium maupun ronsen dada tadi itu. Tapi kalau nggak sesak, nggak perlu Mbak. Iya, kayak biasa aja flu batuknya doknya. Ya, nggak perlu kalau seperti itu ya. Kalau jadi masih bukan bisa, pemeriksaan rutin ronsen itu. Iya, kalau masih bisa diobati, sembuh, ya nggak usah. Nggak usah, ya betul Mbak. Oke, terakhir nih dok, ada Citra di Pelamboyan, katanya anaknya ini sering batuk dan itu berulang kali katanya, tiap bulan katanya nih dok. Ya. Apakah itu bisa disebut pneumonia nih dok? Atau Ya, ada gejala lain? Kalau batuk lebih dari 2 minggu kita sebut sebagai batuk kronis berulang. Dan pemicunya paling banyak di kita tuberkulosis. TB Dan tadi dok? TB, kita harus lakukan screening TB dan kita lihat hasilnya. Kalau TB harus kita
cari. Biasanya anak-anak itu kontaknya dari orang dewasa. Orang dewasanya pun nanti kalau misalnya positif, bapak ibunya sama orang yang tinggal serumah harus kita cek. Dan yang kedua, penyebab paling banyak itu alergi. Jadi nggak semua batuk pilek itu pneumonia, tapi kita lihat kondisinya. Kalau alergi bisa dari makanan, bisa dari hirupan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut juga bisa kita cek darahnya. Alergi apa itu, makanan kah, hirupan. Jadi nggak semuanya mengarah ke pneumonia gitu Pak ya. Iya. Jadi harus diperiksa dulu dok ya. Iya benar Pak. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung perjumpaan kita nih dok. Closing statement terkait tema kita pada kesempatan kali ini, kenali gejala pneumonia pada anak sebelum terlambat. Apa pesannya dok kepada para orang tua nih dok yang ingin dokter sampaikan kepada orang tua yang sedang menyaksikan di rumah nih dok terkait pneumonia nih dok pada anak. Jadi ayah bunda sekalian, bila anak Anda itu mengalami gejala demam, batuk, sesak, kita wajib waspada. Harus kita segera bawa periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kita pastikan tuh pneumonia atau enggak, karena pneumonia ini gejalanya bisa mengancam nyawa. Nah, selanjutnya untuk menghindari pneumonia tadi, kita harus melakukan proteksi atau pemberian kekebalan kepada si anak. Pertama harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Diberikan makanan pendamping ASI yang ada kuat nutrisinya, terus kita kasih juga vaksin yang lengkap, jangan sampai ketinggalan vaksin ya Mbak ya. Betul. Dan selanjutnya juga kita hindari polusi paparan asap rokok. Jadi kalau kakeknya atau bapaknya ada merokok, kalau bisa berhenti ya Bu ya Pak ya, supaya anaknya nggak ada faktor risiko yang berat terjadi pneumonia. Ya saya rasa itu aja Mbak. Oke, baiklah, terima kasih banyak dok meluangkan waktunya untuk sama-sama, Papadahan Dokter kali ini, dan semoga Anda yang menyaksikan mendapat manfaatnya gitu ya, ilmu buat kita semua para orang tua agar menghindarkan anak kita dari berbagai macam penyakit, tidak hanya pneumonia ini ya. Oke Rina, bersama Dokter Reno pamit. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di Papadahan Dokter episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.